dipersembahkan oleh Halo pemirsa, saya Rati Aulia kembali menyapa Anda di program BUMN Menjawab. Tema kita kali ini tentang strategi jitu PT Indra Karya Persero atasi kesenjangan air. Pemirsa, pemenuhan air sebagai kebutuhan menjadi hak dasar yang harus dipenuhi. Air merupakan sumber kehidupan dan tidak lepas dari setiap detak kegiatan manusia. Disinilah peran PT Indra Karya Persero dalam mengatasi kesenjangan pemenuhan air di Indonesia. BUMN sektor sumber daya air ini juga menghadirkan air mengalir untuk Indonesia. Dan sudah hadir narasumber kami di studio, Direktur Utama PT Indra Karya Persero, Bapak Milvan Rantawi. Halo Pak Milvan, apa kabar? Baik Mbak, terima kasih. Sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke BUMN Menjawab. Nanti kita akan berbincang lebih panjang lagi dengan Bapak. Dan secara virtual juga hadir para pimpinan redaksi televisi jaringan JPM dan teman-teman dari pemimpin Jawa Pos jaringan media Nusantara. Acara ini berlangsung dan menerapkan protokol kesehatan dan acara ini merupakan kerjasama JPM TV dan BUMN Track. Sebelum kita memulai perbincangan, kami punya satu paket informasi terkait tema kita kali ini. pemenuhan air sebagai kebutuhan menjadi hak dasar yang harus dipenuhi. Air merupakan sumber kehidupan dan tidak lepas dari setiap detak kegiatan manusia. PT Indra Karya Persero mengatasi kesenjangan pemenuhan air di Indonesia. BUMN sektor sumber daya alam ini juga menghadirkan air mengalir untuk Indonesia. Dalam pengembangannya, PT Indra Karya Persero memusatkan bidang pengembangan sumber daya air dan energi. Selain itu, perluasan di bidang bangunan gedung, pabrik, dan transportasi. Anak perusahaan ini juga menatap pengembangan bisnis untuk 5 tahun ke depan, termasuk menjalankan usaha industrialisasi air minum kemasan dan industri penyedia air bersih, seperti sumber air sungai, waduk, air tanah, dan air laut. Langsung saja kita berbincang dengan Direktur Utama PT Indra Karya Persero, Bapak Milvan Rantawi. Pak Milvan, berdiri sudah sangat lama sekali, 1961. Bisa diceritakan nih kepada saya dan juga pemirsa bagaimana sejarah singkat dari perkembangan PT Indra Karya Persero? Baik Mbak, jadi cerita dari Indra Karya ini cukup panjang. Tahun 61 itu Indra Karya berupa perusahaan negara yang bergerak di bidang pemborongan. Nah, lantas secara waktu pemerintah merubah menjadi Persero, perusahaan PT ya, perusahaan terbatas, namanya menjadi PT Indra Karya di tahun 1972. 72 ya. Nah, pada saat tahun 1972 itu masih jadi pemborongan, kemudian perusahaan ini merugi. Jadi dari perusahaan negara menjadi PT itu menjadi merugi, perusahaannya rugi. Kemudian tahun 1978 itu pemerintah lewat dulu namanya Menteri Pekerjaan Umum dan Kelistrikan, ya, itu merubah PT Indra Karya Persero yang tadinya pemborongan menjadi perusahaan konsultan rekayasa engineering. Konsultan rekayasa engineering. Saya kira tepat sekali keputusan saat itu. Kenapa? Karena secara bersamaan Indonesia kan sedang melakukan pembangunan di Sungai Berantas. Sungai Berantas itu ada satu sungai namanya Sungai Berantas. Saat itu pemerintah memikirkan bagaimana mengoptimalkan sungai ini sehingga bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak. Nah, maka tahun 1958, pemerintah lewat proyek Berantas meminta
konsultan. Tahun 58 Indra Karya belum ada. Jadi perusahaan Jepang namanya Nippon Kui dari Jepang. Jadi kita memang waktu itu Indonesia masih bisa dikatakan tidak ada yang punya keahlian itu ya perusahaannya. Nah, ada namanya Nippon Kui mulai melakukan survei dan investigasi dan kajian-kajian bagaimana memanfaatkan Sungai Berantas secara optimal. Ya, jadi air ini kan sebenarnya rahmat dari Allah nih. Jadi bagaimana secara optimal. Kemudian tahun 58 selesailah kajiannya, kemudian tahun 61 dilanjutkan dengan hasil dari kajian itu menyatakan bahwa bagus gitu ya. Ini harus dilakukan begini, lakukan begitu. Tahun 61 dilanjutkan dengan detail design engineering, detail. Sehingga dibangun saat itu rencana bendungan Karangkates. Jadi saya bicara dua paralel nih ya, ada Indra Karyanya, ada Sungai Berantasnya. Nanti satu ketika akan ketemu nih. Tahun 61 mulai dibangun detail engineering design, kemudian Desember 1962 detail desainnya sudah selesai, maka dibangun. Dibangunlah namanya bendungan Karangkates. Waktu itu memang cukup lama ya pembangunan bendungan. Bendungan Karangkates itu baru selesai tahun 72. Artinya kita butuh 10 tahun untuk membangun bendungan. Dibandingkan sekarang kan Pak Menteri Basuki 3 tahun selesai. 4 tahun aja udah dimarahin itu. Dulu 10 tahun, 10 tahun bangun bendungan. Nah, pada saat peresmian tahun 1972 tadi, kan itu dilanjutkan dengan bendungan itu kan multipurpose dam. Jadi memang ada rencana bendungan itu akan memberikan output 2 kali 35 megawatt. Nah, pada saat Pak Presiden Soeharto datang melihat bahwa sayang nih kalau cuman segini tanggung gitu ya. Maka ditambahlah debitnya dari Sungai Lahor. Buatlah bendungan sehingga mulai tahun 1972 juga ditambah lagi satu bendungan Lahor namanya, sehingga nanti Karangkates yang tadinya rencana didesain 2 kali 35 megawatt menjadi 3 kali 35 megawatt. Nah, PLTA Karangkatesnya sendiri tahun 73 itu udah keluar tuh 2 kali 35 megawatt. Nah, lantas setelah Sungai Berantas itu kan itu ditangani secara swakelola oleh proyek Berantas. Dilanjutkan ada Bendungan Solerejo dan sebagainya. Kemudian tahun ini tadi yang Berantas ya. Kemudian ini yang Indra Karya tadi 78 itu dia dijadikan konsultan engineering rekayasa. Sehingga pada saat tahun 81 ya, tahun 81 setelah Karangkates selesai, Solerejo selesai, Lahor selesai, pemerintah memikirkan bahwa Indonesia harus punya dan bisa sendiri ngerjakan. Harus mengelola sendiri, harus bisa mendesain sendiri, melakukan sendiri, tidak lagi tergantung dengan negara lain. Berarti visi misinya ini apa Pak, hadirnya Indra Karya di Indonesia ini? Jadi waktu itu Indra Karya inilah yang ditunjuk sebagai konsultan yang men-take over transfer knowledge dari perusahaan Jepang namanya Nippon Kui. Nippon itu ya. 81 beberapa dari proyek Berantas, orang-orangnya ada 25 orang masuk ke Indra Karya sebagai penyertaan negara, berikut ada lab segala macam. Mulai kita Indra Karya kan semakin pede nih, namanya perusahaan konsultan kan kuncinya kan di sumber daya manusia. Kita udah jago-jago, udah beberapa bendungan, udah beberapa PLTA. Maka tahun 82 Indra Karya ikut tender internasional, namanya PLTA Kesamben, PLTA Sengguru, ya. Nah, PLTA Sengguru itu kita menang, Indra Karya.
Oke. Nah, dari sana tumbuh terus Indra Karya. Tahun 85 menang lagi, Tanggari ada lagi. Jadi Indra Karya dari semenjak didirikan terus tumbuh dan memegang proyek-proyek besar begitu ya Pak ya? Dari awal, Baik. Kita akan membahas bagaimana PT Indra Karya Persero mengembangkan bisnisnya. Usai jeda di BUMN Menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Tahun 1978, PT Indra Karya Persero mengembangkan bisnisnya menjadi konsultan konstruksi ketenagalistrikan. Ekspansi bisnis terus dilakukan dengan menggandeng berbagai kementerian, lembaga, dan juga swasta. Dan langsung saja kita akan ngobrol dengan Pak Milvan Rantawi. Pak Milvan, Indra Karya kan tadi sudah Bapak ceritakan dari awal prosesnya bagaimana visi misinya akhirnya dibentuk juga mendapatkan proyek-proyek besar begitu ya. Kemudian Indra Karya juga menjadi BUMN yang bergerak di sumber daya air begitu Pak. Nah itu sejak kapan dan seperti apa Pak? Ya, jadi setelah tadi kita mulai masuk ke energi, kemudian kita mulai masuk ke pekerjaan umum. Jadi kan namanya bendungan itu kan ada yang multi purpose, ada yang single purpose. Jadi kita mulai masuk dan semakin membesar di pekerjaan KPU-annya untuk bendungan-bendungannya. Tetapi bukan berarti kelistrikannya berkurang, ya. Tetap dia membesar, tapi secara persentase semakin banyak pekerjaan umumnya, gitu. Seperti itu. Oke, jadi juga ini kan ke sumber daya air begitu ya, namun kelistrikannya juga tidak berkurang begitu. Nah, sebagai BUMN yang bergerak di sektor sumber daya air nih, proyek yang dilaksanakan Indra Karya tentu sangat berdampak begitu ya Pak ya kepada masyarakat. Bisa diceritakan apa saja yang benar-benar paling signifikan dampaknya kepada masyarakat? Ya, jadi Indra Karya itu dari sekian bendungan zaman era Pak Jokowi sekarang itu ada rencana 65 bendungan, kita terlibat di 65%, Mbak. 65% dari pekerjaan bendungan itu kita terlibat. 65%. Yang saya maksud 65% itu dari 65 itu ada yang kita pekerjaan detail desainnya, tetapi ada juga yang detail desain dan supervisinya, ada juga yang studi kelayakannya, ada juga yang kajiannya. Nah, kita terlibat 65% dari 65 bendungan, jadi sekitar 38 bendungan. Oke, kemudian bagaimana Pak dampak dari proyek-proyek itu kemudian direalisasikan oleh Indra Karya dan akhirnya mana yang paling berdampak itu kepada masyarakat? Saya kira sebelum proyek itu dijalankan, pasti melalui sebuah kajian. Sebut saja ada sebuah bendungan, pasti itu dilakukan kajian apa benefitnya, apa kepentingan untuk masyarakatnya, untuk pengendalian banjir, untuk irigasi teknis sawah, untuk air baku, untuk hydropower plant ya, jadi sumber daya air, pembangkit sumber daya air. Itu pasti dampaknya banyak. Dampaknya banyak ya. Oke. Kembali tadi berbicara terkait dengan Sungai Berantas yang tadi Bapak sampaikan. Untuk Sungai Berantas sendiri berarti Indra Karya itu memegang andil cukup besar ya untuk pengembangannya. Saya kira sudut pandangnya bukan begitu ya, tapi justru Indra Karya lahir itu akibat dari proyek Induk Berantas. Kebutuhan ya Pak ya? Ya, jadi maka lahirlah, karena proyek itu bisa dipandang mendekati selesai, kemudian sumber dayanya dipindah-pindah. Nah, yang tadinya banyak melakukan perencanaan desain masuk ke Indra Karya. Sedangkan yang biasanya pelaksanaannya saat itu dimasukkan ke yang namanya Berantas Abipraya. Kontraktor.
Kemudian apakah untuk setiap proyek-proyek yang sekarang dijalankan kan dengan pemerintahan, apakah juga bekerja sama dengan pihak swasta, Pak? Gini, kami kan perusahaan jasa. Iya. Jadi kami mendapatkan pekerjaan itu justru dari pemerintah yang banyak ya. Okay. Kami sekitar 65% itu proyek-proyek pemerintah, proyek-proyek yang didanai oleh APBN maupun pemerintah dengan dana-dana loan, gitu. Jadi kalau keterlibatan swasta dan daerah itu sepanjang ini kami selalu melibatkan yang namanya pekerja lokal. Oke. Nah, jadi pekerja lokal dan itu juga memang di BUMN kan salah satunya itu ya tugasnya ya. Benar. Jadi melibatkan lokal konten gitu ya, anak negeri ya. Oke, ya. Baik. Kemudian Indra Karya sendiri tentu tadi disebutkan oleh Bapak pada tahun 1985 ada proyek Sungai Berantas begitu. Kemudian itulah yang menjadi cikal bakal hadirnya Indra Karya. Kemudian perkembangan bisnisnya sampai dengan saat ini seperti apa, Pak? Ya. Jadi setelah kita menang tadi, saya bilang tahun 82 kita dapat proyek Sengguru, kemudian kita 85 dapat 2 PLTA besar di Indonesia dengan dana Asian Development Bank itu adalah PLTA Tanggari dan PLTA Besai di Lampung, Tanggari di Manado. Kita sebagai lead firmnya, kemudian Jepangnya justru menjadi asosiasi. Oke, jadi kita sudah mulai pede masuk tender internasional sejak tahun 85. Baik, jadi di 60 tahun PT Indra Karya ini juga sekarang motonya mau go internasional begitu ya Pak ya? Ya. Oke, baik, kita masih akan berdiskusi dengan Pak Milvan usai jeda di BUMN Menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh PT Indra Karya Persero hadir untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, menjaga potensi air dan memberikan jaminan sumber daya air berkelanjutan. Di antaranya menyediakan sarana dan prasarana air bersih melalui Smart Water System. Kita langsung saja tanya, Pak Milvan, sebenarnya apa sih Smart Water System itu? Jadi Smart Water System ini sebenarnya sistem yang sudah umum ya, sudah umum. Tetapi kami Indra Karya melalui riset and development dan pengalaman kami yang cukup panjang di bidang air, kami melihat bahwa namanya air itu kalau di Indra Karya kita pecah menjadi 3, bukan kita pecah, kita bagi menjadi 3, hulu, tengah, dan hilir. Nah, di hulu kita Indra Karya banyak bergerak di bidang engineeringnya, jadi studi kelayakan, detail desain, MK-nya, OP-nya dan sebagainya. Kemudian di bagian tengah ini adalah pemanfaatan airnya. Jadi di bagian tengah inilah kita tangani melalui developer bahasanya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita melihat bahwa ada backlog untuk kebutuhan air bersih Indonesia. Backlognya kita masih sampai dengan sekarang itu sekitar 28%-an ya. Kemarin ada RPJM sampai tahun 2020 kalau salah itu harusnya udah 100% akses ke air bersih, kemudian sanitasi 100%, tetapi kita belum tercapai. Makanya itu digeser menjadi 2030. Nah, kami karena kami sangat pede dengan pekerjaan air, maka kami mencoba untuk ikut berkontribusi dalam rangka pemenuhan backlog. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah ikut melakukan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
tetapi skalanya kalau tidak bisa dikatakan mini ya mikro lah ya. Dan sampai sekarang Indra Karya itu selama kiprah kurang lebih 2 tahun ini baru menangani 9 titik. 9 titik secara total jumlah kepala keluarga itu sekitar 20 ribuan orang terbagi di beberapa titik. Nah, apa smart water yang kami lakukan? Smart water ini adalah memanfaatkan air setempat yang ada. Air setempat yang ada, air setempat yang diolah ada. Begitu Pak? Ya, kita olah. Jadi kalau misalnya kita lihat nanti satu daerah itu dia hanya punya air sungai, ya kita akan olah menjadi air bersih. Kemudian kalau dia tidak ada sungai, tidak ada sumur, ada beberapa titik di Indonesia ini yang kita bor pun tidak akan ketemu. Karena ketemu batuan beku kan, dia tidak akan ketemu, dia hanya air permukaan. Kita pakai air laut. Air laut kita akan buat menjadi air bersih. Seperti itu. Smart water system ini mendapat penghargaan ya Pak berkali-kali karena memang bagus begitu proyek dan juga caranya. Nah, dan juga pernah diterapkan di Labuan Bajo. Nah, berarti itu air laut kemudian diolah untuk menjadi air layak konsumsi. Bisa diceritakan seperti apa Pak prosesnya? Ya, jadi waktu di Labuan Bajo itu kita menggunakan air laut, kita olah ya, kita olah dan keluarnya menjadi air bersih. Bahkan kita beberapa orang kita coba minum dan memang ya sesuai dengan hasil riset kita di awal. Ini memang layak untuk dipakai gitu ya. Untuk tingkat kesulitannya Pak mengolah air laut, air sungai, apakah ada perbedaannya atau mungkin ya untuk Indra Karya sendiri sama saja dalam menanggulanginya? Jadi gini, Indra Karya itu punya teknologinya. Jadi dia sudah sistem. Kalau misalnya air laut kita pakai teknologi ini, kalau air sungai teknologi ini, kalau di air sumur bor teknologinya ini, kalau air tandon, jadi kan ada tada hujan, teknologinya ini. Artinya teknologinya sudah oke, sudah siap, tinggal ini cocoknya apa gitu ya. Kita akan lihat sumbernya apa. Selama dia sumbernya masih tidak air laut, kita akan pilih yang itu karena mahal. Air laut ini mahal. Jadi pilihan terakhir memang air laut nanti. Menjadi pilihan terakhir begitu. Namun untuk teknologi sendiri Indra Karya memang sudah punya begitu ya. Jadi untuk mengolah segala jenis air. Nah, untuk smart water system ini juga ada di Jawa Timur, Jawa Barat dan NTT. Cakupannya cukup luas ya Pak memang. Ya. Dan bisa diceritakan itu seperti apa Pak? Ya, jadi untuk setiap daerah sendiri. Sebagai contoh di Madura itu kita bahkan membantu masyarakat tidak hanya untuk air bersih saja, tapi air bersihnya itu buangannya itu tidak dibuang begitu saja, tapi kita manfaatkan untuk tanaman-tanaman yang lain sehingga produktif gitu ya. Nah, apa yang membedakan apa yang khas dari Smart Water Indra Karya? Kami kan melihat begini. Pemerintah punya program namanya SPAM. SPAM itu ada SPAM perpipaan dan SPAM non perpipaan, ya. Ada banyak program-program PU, misalnya PAMSIMAS dan sebagainya. Kami tidak akan masuk ke satu daerah apabila sudah ditangani oleh program yang lain. Jadi kami tidak akan di filter pertama kami tidak akan masuk sehingga programnya double gitu ya. Nah, apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kami tidak seperti konsep perpipaan karena mahal, tetapi kami komunal biasanya. Jadi ada satu desa, kemudian kita siapkan lokasi-lokasi 3 atau 4 titik gitu ya, sehingga masyarakatnya ngambilnya di sana. Seperti itu. Apakah nanti ke depannya smart water system ini akan diperluas gitu Pak jangkauannya? Kami berharap ini bisa bermanfaat untuk Indonesia ya. Ya, kami siap untuk diperluas. Karena apa? Karena dengan smart system yang kami sudah jalankan ini, kita bisa kontrol, mengurangi perseteruan sosial. Gini maksudnya gini. Pada satu tempat yang kekurangan air itu menjadi emas. Iya, benar sekali, menjadi penting sekali. Nah, kebutuhan air kan sudah jelas tuh.
Satu kakak itu antara 60 sampai 80 liter per detik. Nah, pada saat kita satu titik kemudian ada beberapa kakak kan bisa rebutan. Iya. Nah, kita buat di mana letak smartnya, kita pakai ini. Smart card. Smart card. Oke. Sehingga nanti masing-masing kepala keluarga per bulan mendapat smart card dengan isi pulsa. Oke. Bahasanya isi pulsa ya, seperti pulsa PLN lah. Menggunakan teknologi digital gitu. Jadi teknologi digital. Jadi pada saat smart card-nya habis, dia nggak akan bisa ngambil air lagi. Oke, itu per kakak itu dimiliki? Per kakak, okay. Per kakak. Bahkan per kakak ini kita buat by name by address. Kita bisa kontrol. Oh ternyata kebutuhannya begini, oh begini, oh begitu gitu. Jadi tidak akan rebutan begitu ya Pak ya? Menjadi tidak rebutan. Dia kalau butuh ya palingan pinjam kartu temannya. Dan itu juga gitu. Kalau temannya bersedia ingin kalau memberikan. Temannya bersedia. Baik. Air bersih meningkatkan kualitas hidup sehat dan membantu perekonomian masyarakat. Bagaimana sistem pemantauan PT Indra Karya Persero terhadap potensi air bersih terutama di daerah pedalaman yang sulit terjangkau? Tetaplah di BUMN menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami di program BUMN Menjawab. Tema kita soal strategi jitu PT Indra Karya Persero atasi kesenjangan air. Dan kita masih bersama Pak Milvan Rantawi. Pak Milvan, bagaimana cara atau strategi dari Indra Karya sendiri untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat khususnya di daerah pedalaman, Pak? Iya, baik Pak Ratih. Jadi gini, Indra Karya itu dalam rangka menjalankan seperti yang saya sebut tadi, Labuan Bajo, kemudian Sukabumi, Madura, ada sekarang Adonara ya di NTT yang bencana dan sebagainya, itu kami tidak sendiri. Kami tidak sendiri. Kami selalu bersama-sama dengan beberapa BUMN yang punya fokus untuk SDGs yang nomor 6, yaitu air bersih dan sanitasi. Nah, mengapa kami yang selalu mengkoordinir? Karena kami yang punya teknologi, kami punya pengetahuan tentang itu dan kami punya produknya, gitu ya. Dan kalau Indra Karya sendiri nggak akan kuat, kebutuhannya ya cukup banyak. Gitu. Nah. Tentang pemenuhan daerah pedalaman, saya pikir sih di Indonesia banyak yang masih belum terpenuhi dengan kebutuhan air bersih. Tetapi seperti yang saya bilang tadi bahwa selama dia belum mendapatkan program dari pemerintah atau badan usaha milik negara atau satu pihak lain. Selama itu layak dan kita lihat dari sisi teknis dan sebagainya memungkinkan, kita siap untuk membantu. Siap, siap untuk selalu membantu untuk daerah terpencil bahkan baik. Padahal kita juga akan berbincang dengan Bapak Ipan Sopiana, pimpinan redaksi SMTV Sumedang. Halo, Kang Ipan, bisa mendengar suara saya dengan baik? Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Kang Ipan, nih bagaimana nih dengan pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah Kang Ipan sendiri? Karena sekarang di sini sedang bersama saya ada Bapak dari Direktur Utama PT Indra Karya Persero. Dan jika Kang Ipan mau bertanya juga silahkan. Silahkan Kang Ipan. Ya, selamat siang menjelang sore Pak Milvan. Selamat siang Kang Ivan. Ya Pak, saya mau bertanya nih, kebetulan kan di sini juga ada bendungan atau waduk Jati Gede. Apakah itu proyeknya juga atau kontraktornya juga sama oleh Indra Karya? Nah itu yang pertama. Yang pertama aja dulu, apakah itu sama oleh proyeknya oleh Indra Karya atau bukan? Bagaimana Pak? Iya Kang Ivan, Jati Gede itu
satu bendungan yang serinya paling lengkap Indrakarya kerjakan. Ya, jadi dari kajian awal tahun 60-an kalau nggak salah ya, tahun 70-an apa ya, itu bolak-balik, bahkan sudah sempat tahun 80-an itu dibebaskan, orangnya balik lagi dan sebagainya sampai sekarang. Dan sekarang ini Indrakarya sedang melakukan kan kalau proyek itu, bendungan itu udah jadi, kemudian untuk operasi dan pemeliharaannya itu harus disertifikasi. Kita sedang melakukan itu, menyiapkan untuk sertifikasi dari operasi dan pemeliharaan. Iya Pak, Kang Ivan. Jawabannya iya Kang Ivan. Pertanyaan selanjutnya. Selain itu juga, selain untuk PLTA, pembangkit tenaga listriknya juga, apakah air bersihnya juga dimanfaatkan juga itu oleh Indrakarya? Kan barusan sekaligus maintenance atau perawatannya juga, apakah sama oleh Indrakarya itu Pak? Iya Kang Ivan, jadi Indrakarya hanya sebagai konsultan di sana, dan kita memang menyiapkan segala sesuatunya untuk operasi dan pemeliharaan. Tetapi untuk operasi dan pemeliharaan itu nanti akan di bawah PU. Nah, PU ini bisa jadi saya tidak tahu persis apa, tapi yang saya dengar itu kemungkinan akan diserahkan ke satu badan usaha milik negara yang lain untuk merunning operasi dan pemeliharaan. Dan memang Jati Gede itu memang didesain dari awal, dia mengeluarkan listrik 2 kali 55 megawatt, jadi 110 megawatt ya. Kemudian air bakunya nanti untuk kepentingan masyarakat dan industri, plus irigasi sekaligus untuk pengendalian banjir. Seperti itu. Dan ini apa, Jati Gede itu bendungan terbesar di Jawa ya. Betul Pak, Asia. Ya Pak, ini saya juga tertarik sama smart water system. Nah, untuk smart water system, apakah smart water system ramah lingkungan lah, dalam artinya tidak merusak lingkungan yang ada gitu kan? Seperti apa Pak? Ya, makasih Kang Ivan. Jadi pertanyaannya saya senang ini, karena sekaligus saya bisa menjelaskan tentang smart waternya kami. Jadi smart waternya kita itu sebagai contoh di Madura, itu airnya itu bisa digunakan lagi untuk hal yang lain yang positif, jadi pertanian dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak ada limbahnya kita pikirkan juga gitu. Limbahnya kita pikirkan. Kenapa begitu? Karena seperti yang saya sampaikan tadi ke Mbak Rati, Indrakarya punya teknologi tidak hanya air laut, air sungai, air danau, air sumur bor, tetapi air limbah sendiri bisa menjadi air bersih. Gitu Pak Kang Ivan. Baik. Ya. Sudah ya Kang Ivan ya? Satu lagi. Oh, satu lagi. Silakan. Ya. Bedanya Indrakarya dengan BUMN yang lain yang menangani sama, kontraktor yang sama, ya. Apa Pak kelebihan keunggulannya? Keunggulannya Pak? Ya. Jadi kalau bedanya itu, kalau kami memang DNA-nya DNA air Pak. Lahirnya sudah di air dan energi. Dan sekarang bahkan Indrakarya kita tidak menangani hanya di konsultannya saja, tetapi kita menjadi developer keairan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga kami tahun 2018 sudah berubah menjadi developer keairan. Kalau developer itu kan dengan modal ide sama gambar kan bisa menjalankan sesuatu. Nah, itu kita masuk ke sana. Lantas di industrinya kita tunjukkan bahwa kita sampai bisa membuat air minum dalam kemasan. Seperti itu. Jadi dari konsultan kita memang menguasai, kemudian di tengahnya sebagai OP-nya kita menguasai, kemudian di hilirnya industrinya kita sampai dengan air minum dalam kemasan. Artinya kalau kami bisa buat air minum dalam kemasan, apalagi yang di atasnya gitu Pak. Bagaimana Kang Ivan? Terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Ipan Sopiana, pimpinan redaksi SMTV Sumedang. Pak, kita akan lanjut berbicara Pak. Indrakarya ini kan juga banyak membantu daerah-daerah begitu ya Pak, untuk pengolahan air ya. Nah, apakah ada syarat khusus untuk desa atau daerah mendapatkan bantuan pengolahan air dari Indrakarya? Ya, jadi gini Mbak, dalam kurun 1 tahun ini memang cukup banyak proposal masuk ke kami dari daerah. Kami punya SOP, ada syarat-syaratnya gitu ya. Pertama,
kami memang nggak mungkin sendiri. Jadi kami melibatkan beberapa BUMN yang fokus juga untuk membantu itu. Jadi kalau udah ada lognya, budgetnya segala macam, kita mulai filter. Apakah daerah itu tadi sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah? Apakah daerah tadi ada sumber airnya? Apakah daerah tadi bersedia, berkomitmen barang yang kita siapkan itu kemudian dijaga? Bagaimana caranya mereka harus membentuk satu institusi penanggung jawab. Jadi meminta komitmen juga ya, begitu ya, minta Pak? komitmen bahwa ini barang bukan hanya serah terima saja, tapi mangkrak gitu ya. Kita nggak mau itu. Kita pengen ini berkelanjutan. Sehingga mereka juga harus buat satu badan satu pengelola. Inilah nanti yang akan melanjutkan. Oke, baik. Baru akan kita take over, serahkan. Gitu. Baik, jadi selain juga ada syarat-syarat, ada juga komitmen yang harus dijaga agar proyeknya tidak mangkrak itu selanjutnya, Pak ya. Baik, inovasi dan transformasi jadi syarat wajib dalam pengembangan bisnis anak perusahaan BUMN. Apa saja inovasi dan transformasi yang sudah berjalan di PT Indra Karya Persero? Usai jeda di BUMN menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami di BUMN Menjawab, masih bersama narasumber kami Direktur Utama PT Indra Karya Persero, Bapak Milvan Rantawi. Pak Milvan, sebagai perusahaan pasti Indra Karya terus berkembang dan juga melakukan inovasi. Inovasi apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh Indra Karya sendiri? Ya, jadi kami sebagai perusahaan BUMN, Mbak, memang sekarang ini kita berada di bawah klaster Dana Reksa, nanti jadinya holding kan, Dana Reksa. Nah, sesuai dengan rencana jangka panjang kami, itu memang kita selalu melakukan inovasi dan bisnis model, ya, bisnis modelnya itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita supaya optimal. Nah, apa yang sudah kita lakukan? Kita sudah melakukan yang namanya konsultan diperluas. Kami tetap konsultan, tetapi kami konsultan diperluas. Diperluasnya kemana? Diperluasnya ke developer dan industri. Itu sudah dilakukan. Nah, apa yang belum kami lakukan? Banyak hal, Mbak. Banyak hal yang belum kita lakukan. Ini sesuai dengan misi kami, dan juga kalau kita hubungkan dengan 5 pilar Kementerian BUMN, itu kan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Itu pertumbuhan ekonomi sosial kita jawab dengan misi kita selalu memperbaiki proses-proses dan produk kita, ya, selalu memperbaiki proses dan produk sehingga ujungnya adalah customer satisfaction. Kemudian pilar yang nggak kalah penting adalah pengembangan sumber daya manusia yang unggul, yang berakhlak. Ini kenapa menjadi penting ke depan, karena core value dari Kementerian BUMN seperti arahan Pak Menteri memang cuma tinggal satu kan, akhlak tadi. Jadi amanah dan sebagainya itu. Nah, itu kita bangun. Kenapa kita bangun? Karena konsultan, perusahaan jasa seperti kami, asetnya itu adalah non intangible. Jadi asetnya adalah manusia. Ya, manusia. Jadi manusia yang terpenting begitu. Yang terpenting itu. Yang kami lakukan ke depan, membangun SDM yang unggul yang seperti apa, karena kami punya visi menjadi perusahaan yang berdaya saing unggul di Asia.
Baik. Kemudian Pak, pandemi ini kan mendorong masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi begitu ya. Untuk Indrakarya sendiri, apakah saat ini sudah juga terjun gitu ke digitalisasi? Ya, dalam RJP kami dan dalam misi kami sudah jelas bahwa salah satu misi yang insya Allah udah misi ini akan tercapai adalah budaya digital. Budaya digital. Jadi paperless. Itu sudah kita lakukan mulai tahun lalu dan tahun ini kita akan live semua sistem pakai ERP, Mbak. Ya. Jadi kita memang kenapa percaya betul bahwa digital ini adalah menjadi hal yang sangat penting selain manusia, karena seperti yang Pak Presiden sampaikan, perusahaan yang cepat akan mengalahkan perusahaan yang lambat. Seperti itu. Nah, kami melihat bahwa perusahaan yang cepat ini caranya adalah IT teknologi. Ya? Bukan sekedar teknologi komputer menggantikan mesin ketik, tidak. Tapi komputer memang kita ke arah 4.0. Oke, baik. Kemudian Indrakarya juga memiliki produk minuman Infresh begitu ya Pak. Ya. Bisa diceritakan itu seperti apa dan bagaimana bersaing di tengah ketatnya industri produk air minum kemasan saat ini? Ya, Mbak Ratih. Jadi salah satu inovasi yang sudah kita lakukan adalah membangun pabrik air minum dalam kemasan. Itu berawal dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya PT Indrakarya tahun 2018 Desember itu berubah. Ditambahkan juga sebagai industrial AMDK. Karena pada saat itu kita melihat bahwa air ini adalah hajat hidup orang banyak ya, air minum dalam kemasan ya. Dan sisi lain, kami ini sudah lama menjadi konsultan dari sebuah perusahaan air minum dalam kemasan yang ada di Indonesia, saya tidak perlu sebut namanya, dari pencarian mata air, kemudian pengeburannya, kemudian pengolahannya dan sebagainya. Jadi mengapa tidak kita bangun sendiri gitu saat itu? Nah, tetapi pada saat kita mau bangun sendiri, kita berpikir bahwa oke, kita bisa bangun, tapi bagaimana pasarnya? Nah, kami secara paralel melakukan kajian, tes pasar dan sebagainya. Kita sebelum bangun pabrik ini kita melakukan tooling di sebuah perusahaan air minum dalam kemasan. Kita tes pasar, kemudian Infresh ini sudah mulai dikenal gitu ya. Pada saat kita mulai tumbuh, baru kita membangun pabrik ini. Tetapi kemarin memang pandemi ini ternyata lumayan berpengaruh untuk pabrik AMDK. Lumayan berpengaruh, beda dengan engineering. Engineering ini kita tidak terlalu berpengaruh. Pandemi memang berpengaruh ke banyak sektor begitu ya. Kita juga akan membahas bagaimana pandemi ini berpengaruh atau tidak kepada PT Indrakarya usai jeda di BUMN menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh. Ya pemirsa, kita memasuki segmen terakhir di program BUMN Menjawab. Pak Milvan, sebelum berbicara pandemi, Infresh ini juga sempat begitu ya memberikan bantuan ke rumah sakit Wisma Atlet begitu, rumah sakit darurat COVID. Nah, bantuannya seperti apa, Pak? Oh iya, Mbak Ratih. Jadi pada saat pandemi lagi puncak-puncaknya, kita melihat bahwa kita memang perlu urun bantu ya, urun bantu. Bahkan kita tidak hanya kita ngajak teman-teman yang lain. Kita kan sesama BUMN itu kan berteman ya. Jadi selama itu untuk rakyat, untuk masyarakat, apalagi yang sedang kesusahan,
kenapa tidak gitu. Justru teman-teman juga ikut gitu ya, makanya kita bantu beberapa kali. Dan jadi bukan hanya di atlet tapi di beberapa tempat. Tidak hanya di Wisma Atlet tapi di beberapa tempat juga digalakan. Nah, berbicara tentang pandemi, sebenarnya pandemi ini berpengaruh tidak sih Pak untuk PT Indra Karya Persero sendiri? Karena kan pengaruh atau dampak itu tidak selamanya negatif gitu, mungkin saja positif. Bagaimana dengan PT Indra Karya sendiri? Ya, jadi gini Mbak, kalau kami Indra Karya punya 3 pilar. Pilar pertama adalah engineering, pilar kedua adalah developer, pilar ketiga adalah industri. Untuk pilar engineering, kami alhamdulillah tidak terlalu terganggu. Tidak terlalu terganggu, tetapi ada beberapa justru pekerjaan-pekerjaan yang harusnya bisa kita kerjakan, sudah terkontrak tapi batal dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan omset kita tidak terganggu, laba kita juga tidak terlalu terganggu gitu ya. Kenapa? Karena memang Indra Karya banyak bergerak di bidang-bidang proyek-proyek strategis nasional. Nah, di masa pandemi kan justru proyek strategis nasional tidak ada satupun yang diberhentikan. Jadi kita alhamdulillah tidak terlalu terganggu. Nah, bagaimana dengan developer? Developer ini rada terganggu. Tetapi yang paling terganggu ini adalah yang industri. Industri justru yang terganggu. Kenapa? Karena dengan adanya WFH sehingga pasar kita kan segmennya itu banyak perkantoran. Nah, itu jadi agak turun. Berarti bisa disimpulkan terdampak tapi tidak terlalu begitu ya Pak ya, karena secara keseluruhan. Terakhir Pak, untuk kedepannya apa harapan Bapak dalam mengembangkan bisnis sendiri untuk PT Indra Karya sendiri, untuk terlebih lagi untuk air di Indonesia? Ya, jadi seperti yang Pak Menteri sampaikan kan ini memang kita untuk air bersih ini kan memang harus BUMN ini kan ikut bantu gitu ya. Karena kalau pemerintah sendiri mungkin agak berat, apalagi kalau bicara Indonesia ini kan ada yang seperti Mbak Ratih bilang daerah terpencil yang tidak bisa dimasuki dengan pipa-pipa spam spam perpipaan. Jadi memang kami memang karena core bisnisnya kami di konsultan dan keairan, kami siap untuk bekerja sama dengan siapapun. Jadi harapannya siap untuk bekerja sama dengan siapapun untuk membangun Indonesia, seperti itu. Pak, baik, terima kasih. Demikian kebersamaan kita di program BUMN Menjawab. Terima kasih untuk Direktur Utama PT Indra Karya Persero, Bapak Milvan Rantawi yang sudah hadir di studio JPM TV. Terima kasih Bapak untuk perbincangannya. Semoga sehat selalu. Salam sehat. Salam sehat, baik. Dan terima kasih juga untuk para pimpinan redaksi TV Jaringan JPM yang sudah bergabung bersama kami, serta teman-teman dari Jawa Pos Jaringan Media Nusantara. Terima kasih sudah menyaksikan BUMN Menjawab. Acara ini dipersembahkan oleh JPM TV dan BUMN Track. Saya Ratih Aulia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Didukung oleh